Baiklah, nama saya Wira Saputra Wijaya, NPM saya 2332042. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Campus Network Architecture and Technology untuk mata kuliah Jaringan Enterprise. Setelah membaca buku tersebut, saya bisa mendapatkan beberapa informasi. Seperti buku ini membahas tentang teknologi jaringan kampus yang berbasis solusi Intent-Driven Campus Network dari Huawei. Buku ini di dalamnya terdapat tentang solusi generasi berikutnya untuk jaringan kampus, termasuk implementasi teknis, perencanaan, desain, serta saran-saran untuk penerapan dan pengelolaan jaringan secara efektif. Dengan memanfaatkan keahlian teknis yang diberikan di buku ini, berfokus pada teknologi utama seperti virtualization, big data, artificial intelligence, dan software defined networking. Buku ini, setelah membaca buku ini, saya dapat mengetahui buku ini memiliki 3 tujuan, yaitu memberikan panduan untuk merancang, mengelola, dan menerapkan jaringan kampus berbasis teknologi mutakhir, kemudian mengatasi tantangan digitalisasi kampus dengan solusi jaringan otomatis dan cerdas. Kemudian buku ini cocok untuk insinyur perancangan jaringan, pendukung teknis, administrator, dan penggemar teknologi kampus. Nah, poin utama di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu tentang pengertian jaringan kampus. Jaringan kampus adalah jaringan lokal yang terbatas pada area geografis tertentu seperti universitas, kantor, pusat perbelanjaan, hingga kawasan industri. Buku ini menjelaskan teknologi yang digunakan mencakup Ethernet dan Wi-Fi. Perbedaannya yaitu jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian komponen kunci dalam jaringan kampus yaitu jaringan data, terminal akses atau platform manajemen jaringan, kemudian platform keamanan atau aplikasi layanan yang lainnya. Jaringan kampus juga bisa bersifat close atau terbatas untuk beberapa pengguna saja, ataupun bisa open atau terbuka untuk publik. Kemudian jaringan kampus itu mengalami beberapa kali evolusi melalui 3 generasi. Yang pertama itu generasi era sharing ke switching, di mana Ethernet memungkinkan komunikasi berbasis hub dengan jangkauan terbatas. Keterbatasannya itu biasanya skala jaringan yang masih kecil dan konektivitasnya masih lambat. Kemudian di generasi kedua yaitu layer 3 route switching di tahun 1990-an. Di sini switch layer 3 memungkinkan jaringan lebih besar dengan performa tinggi. Kemudian di generasi kedua ini mengutamakan untuk mendukung pertumbuhan multimedia service. Kemudian generasi ketiga yaitu konvergensi multi-service mulai dari tahun 2007 sampai sekarang. Di generasi ketiga ini popularitas Wi-Fi dan IoT itu lebih meningkat karena sangat membantu dan sangat membantu dalam kehidupan manusia. Kemudian solusi Huawei Agile Campus yang memperkenalkan integrasi jaringan kabel dan nirkabel memungkinkan solusi multi-service secara efisien. Kemudian di sini ada tren perkembangannya. Tren perkembangan jaringan kampus, industri mulai mengarah ke transformasi digital, menciptakan kebutuhan atau jaringan kampus yang lebih maju. Tren utamanya yaitu ada konektivitas ubiquitous ya. Kebutuhan akses jaringan yang seamless tanpa kabel,
dan untuk Wi-Fi dan IoT. Kemudian teknologi Wi-Fi baru seperti Wi-Fi 6 yang mendukung jaringan yang lebih ramai atau padat, yaitu autonomous networks. Kemudian autonomous networks, jaringan yang mendukung otomatisasi, contohnya kayak konfigurasi perangkat dan manajemen akses yang digunakan oleh pengguna, agar operasional yang lebih efisien. Kemudian kemudahan OM, yaitu operation dan maintenance, pemanfaatan AI yang digunakan untuk manajemen dan pemantauan kualitas jaringan secara proaktif, agar mendeteksi masalah lebih cepat. Karena kita tahu jika menggunakan manusia, mungkin pendeteksian kesalahannya itu tidak bisa seefisien AI. Kemudian tantangan transformasi digital pada jaringan kampus. Yang pertama itu ada konektivitas nirkabel berskala besar, di mana Wi-Fi biasanya harus mendukung perangkat yang banyak, serta meminimalisasikan gangguan sinyal. Kemudian keamanan dan privasi data. Tentunya kalau misalnya kita punya Wi-Fi yang mendukung banyak perangkat, bakal ada banyak ancaman dari luar yang masuk, sehingga keamanan dan privasi data yang lebih canggih seperti serangan APT atau Advanced Persistent Threats butuh pendekatan yang berbasis big data atau analitik dan AI. Kemudian sistem terbuka, itu ada kebutuhan ekosistem jaringan yang mendukung berbagai aplikasi pihak ketiga menggunakan Open API. Kemudian ada solusi jaringan kampus berbasis Intent Drive, di mana di dalam buku tersebut yang didasarkan pada teknologi SDN dan AI yang berfokus pada otomatisasi dan kecerdasan. Manfaat utamanya yaitu otomatisasi, di mana proses deployment yang cepat, kemudian perangkat fisik hingga virtualisasi jaringan yang menggunakan VLAN atau VXLAN. Kemudian intent awareness yang menganalisis pola komunikasi jaringan dan mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu ada keamanan end-to-end, di mana kita menggunakan big data untuk menganalisis ancaman dan memitigasi risiko, dan meminimalkan bahaya yang akan menyerang. Kemudian ada studi kasus digitalisasi. Di sini ada perusahaan besar sebagai objek digitalisasi operasi pabrik melalui IoT. Contohnya di buku tersebut ada Automate Guide Vehicles dan sensor produksi. Kemudian pendidikan, di mana kampus pintar berbasis IoT dan Wi-Fi mendukung pembelajaran berbasis AR atau VR. Kemudian ada e-government, di mana digitalisasi layanan publik untuk menghemat biaya dan lebih fleksibel atau transparan terhadap masyarakat. Kemudian infrastruktur jaringannya aman dan lebih aman dan dapat menjaga privasi data dari setiap publik. Kemudian ada retail, di mana ekosistem toko pintar dengan aplikasi yang berbasis IoT seperti analisis alur pelanggan dan integrasi RFID. Kemudian ada teknologi masa depan. Di buku ini memperkirakan evolusi jaringan kampus akan berujung pada adopsi teknologi AI yang lebih dalam, yang mana akan bermanfaat dalam beberapa hal seperti jaringan yang otonom atau self-healing networks. Kemudian ada sistem OM yang 100% otomatis, jadinya maintenance dan organization-nya lebih praktis karena otomatisasinya. Kemudian konsep fully automated driving networks di masa depan. Kemudian setelah membaca buku ini saya dapat menyimpulkan bahwa jaringan kampus akan terus berkembang sesuai iringannya zaman, karena zaman sekarang itu digitalisasi sangat trennya sedang sangat naik dan sedang menuju ke otomatisasi penuh
dengan kecerdasan yang didorong oleh bantuan AI, cloud, dan IoT, di mana pemahaman mendalam tentang teknologi ini sangat penting untuk membangun kampus digital masa depan yang lebih efisien dan aman. Buku ini menjadi panduan komprehensif cocok untuk ahli teknis dan pengambil keputusan di bidang jaringan digital. Baiklah, sekian, itu saja yang dapat saya simpulkan setelah membaca buku ini. Sekian, terima kasih.